Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Gebog, Bapak Dr. Andes Sudiharto MAP. Yang saya hormati Bapak Haji Sanusi MAG selaku Pembina Kerohanian Islam SMA Negeri 1 Gebog. Dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru Pembina OSIS dan pengajar SMAN 1 Gebog. Tak lupa rekan-rekan kelas 11, 10 maupun 12 yang saya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti pengajian online bersama. Semoga dengan diadakan kegiatan ini dapat menambah dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, di sini selaku pembawa acara, izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan sholawat Nabi. 3. Mau'idhah hasanah. 4. Penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin. Semoga acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Acara yang kedua yaitu pembacaan shalawat Nabi yang akan dipimpin oleh rekan Zaki. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri hatman awwala. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri hatman awwala. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala.
يا رب نوّر قلبنا بنور قرآن جلا يا رب نوّر قلبنا بنور قرآن جلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا. Monggo sareng-sareng. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala warzuq bifahmil anbiya lana wa ayyaman tala warzuq bifahmil anbiya lana wa ayyaman tala wartubit bihi imanana dunya wa ukhra kamila tabismihi imanana dunya wa ukhra kamila. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Aman 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 Indonesia Raya aman 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 Indonesia Raya aman amin 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 ya Rabbi Rabbal alamin amin 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 ya Rabbi Rabbal alamin ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan Zaki, kami ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga dan acara yang paling kita tunggu-tunggu yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Adnan Kasodi, SPDI, yang akan mengusung tema menuju Ramadan 1442 Hijriah. Kepada beliau kami persilahkan. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil ilmi wal amali wal adabi wal istiqamati insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatullah wa salamuhu daimani mutalazimani mustamirani muddatal ayyami wad duhuri amma ba'd. Yang terhormat dan semoga dimuliakan oleh Allah, kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gebok Kudus, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sudiharto MAP, yang semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu konsisten eksis di dalam menjalankan tugas-tugas proses belajar mengajar di sekolahan ini. Kepada yang saya hormati semua bapak-bapak guru, ibu-ibu guru yang selalu tak henti-hentinya menebarkan ilmu pengetahuannya untuk anak didik bangsa, dan semoga apa yang beliau dan mereka lakukan selalu menjadi PMA atau penanaman modal akhirat, sekaligus menjadi entry point plus untuk beliau-beliau semua kelak di hari kiamat, menjadi amal yang tercatat sebagai amalan sholihan makbulan indallah. Amin Allahumma amin. Tidak ketinggalan pula para karyawan-karyawati dan yang saya cintai dan saya banggakan, semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Gebok Kudus, yang semoga mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan dengan keberkahan dan barokahnya ilmu tersebut akan menjadikan bangsa kita yang besar ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi, tidak kekurangan sandang, tidak kekurangan pangan, dan selalu rakyat Indonesia sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu mendapat proteksi setiap hari dari Allah. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah pada siang hari ini telah mempertemukan kita dalam acara yang sangat sakral,
dalam acara yang sangat mulia ini, yaitu acara dalam rangka al-istiqdad, yaitu persiapan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu semoga acara ini betul-betul mempunyai the power yang akhirnya bisa menghantarkan kita bisa khusyuk dan lebih bersemangat sekaligus menyambut dengan sepenuh hati tentang kedatangan bulan suci Ramadan, dan semoga kita selalu termasuk menjadi pemenang-pemenang yang akan berjuang mencari ridho Allah, mencari pengampunan di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kepada kita beberapa kenikmatan, beberapa anugerah, dan beberapa yaitu nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Kenapa di setiap pertemuan seorang dai atau penceramah atau seorang guru besar tak henti-hentinya selalu mengajak audiennya untuk bersyukur? Karena wa indana, menurut kita bahwa syukur itu punya kekuatan 3. Maka di setiap pertemuan itu yang digeliatkan, yang disemarakkan, yang digaungkan adalah semangat bersyukur. Orang itu kalau bersyukur otomatis hatinya sudah reposisi, sudah bersandar. Artinya dengan segala usaha yang selama ini mereka tempuh, dia sandarkan kepada Allah. Maka kalau seorang hamba Allah itu melakukan syukur dengan kulas syukri, dengan penuh kesyukuran, maka akan turun dari langit yaitu kenikmatan selanjutnya berjumlah 3. Pertama, syukur itu tajlibu ziyadah, bisa menjadikan tambahnya nikmat. Karena ini janji Allah. Orang itu kalau pandai berterima kasih, maka yang mengasih itu punya agenda selanjutnya, akan mengasih lagi, karena orang ini bisa bersyukur. Misalnya bapak guru memberi ilmu pengetahuan kepada para siswa, para siswi, dan siswa-siswi ini bisa bersyukur pada bapak guru dengan menghormati, dengan tawaduk dengan guru. Ini bentuk syukur. Apalagi dengan ucapan terima kasih bapak guru, selama ini saya telah diasuh seperti anaknya sendiri. Bentuk seperti inilah yang menjadikan simpatinya orang yang memberi akan memberi lagi. Maka syukur itu punya power, yaitu tajlibu ziyadah, bisa menjadikan tambahnya kenikmatan. Begitulah sunatullah. Apabila kita ini diberi kenikmatan oleh Allah, kemudian kita kenikmatan itu digunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan badan kita action religius di dalam hal-hal yang positif, maka insya Allah cepat maupun lambat Allah akan memberi tambah kenikmatan. Yang sehat menjadi semakin sehat, yang kaya semakin kaya, yang barokah. Dan seandainya itu kok usaha atau punya perusahaan, dengan syukur itulah perusahaan itu akan semakin tambah maju, semakin tambah maju. Atau maju berarti 5 dan 7 Pak ya, maju 5 dan 7 maju. Yang kedua, power yang kedua dari akibat orang itu pandai bersyukur kepada Allah adalah tajlibul barokah. Bisa menjadikan kenikmatan itu tambah berkah. Karena ini janji Allah. Kalau pertama tadi sudah populer, la in syakartum la azidannakum. Saatnya kita bersyukur pada Allah, pasti, tidak pakai insya Allah, pasti ditambah. Yang kedua ini, apabila para santri, apabila siswa-siswi di SMA Negeri 1 Gebok ini pandai bersyukur pada Allah, sekaligus juga syukur pada Allah, syukur kepada bapak guru dan ibu guru, maka ingat,
Yang kedua ini adalah sangat romantis sekali, yaitu barokatun nikmah. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari bapak ibu guru ini akan barokah. Delalah metu saka sekolah ya mugahe gampang. Delalah wong barokah pak ilmunya pak guru di SMA Negeri 1 Gebok ini karena barokah ilmunya. Yang mau kerja mendapat pekerjaan yang baik, mau meneruskan di universitas selanjutnya, alhamdulillah diterima di universitas yang bergensi dan yang favorit. Ini berkahnya, dan alhamdulillah kehidupannya setelah tahun semakin tambah tahun semakin terarah. Ini karena berkahnya ilmu guru. Maka bismillah, tanamkan baik para siswa-siswi SMA 1 SMA Negeri 1 Gebok supaya selalu bisa pandai bersyukur kepada para bapak guru. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa syukur kepada Allah, berarti orang itu tidak bisa syukur kepada manusia. Barang siapa orang itu tidak bisa bersyukur kepada manusia, otomatis orang itu tidak bisa bersyukur pada Allah. Karena antaranya Allah dan makhluknya adalah ada hubungan yang bersifat inheren, hubungan yang lekat, yang tidak bisa dipisah. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Seorang siswa siswi yang tidak bisa syukur pada gurunya, otomatis siswa itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, orang bersyukur kepada Allah harus bisa bersyukur kepada manusia. Ini power yang kedua. Satu adalah tajlibun ni'mah, tajlibul ziyadah. Nomor dua adalah tajlibul barokah. Syukur bisa menjadikan tambah berkah. Nomor tiga, power daripada syukur pada Allah adalah tajlibul aman. Orang itu kalau bisa bersyukur kepada manusia, dilanjutkan syukur pada Allah, syukur pada Allah juga syukur pada manusia. Kita diberi ilmu setiap hari oleh bapak ibu guru, kita bersyukur dengan terima kasih, tawaduk dengan para bapak guru ibu guru, juga tidak lupa kita syukur kepada Allah. Maka subhanallah, yang kedua ini adalah punya power yang namanya tajlibul aman. Kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita ini akan diamankan oleh Allah. Sehat kita misalnya, sehat ini kita anggap suatu kenikmatan. Memang kenikmatan Allah berupa kesehatan yang diberikan pada kita. Karena kita ini bersyukur, maka kenikmatan ini akan diamankan oleh Allah, tidak dicabut oleh Allah kesehatan kita. Seandainya istri ini kenikmatan pak, kita karena bersyukur pada Allah, bersyukur kepada manusia, maka istri kita ini akan aman. Amin Allahumma amin. Karena ada istri yang tidak aman, itu ada. Kalau memang lembaga pendidikan yang sebesar ini, SMA Negeri 1 Gebok ini merupakan lembaga yang bergengsi di Kudus dan favorit di Kudus ini. Kalau kita ini pandai bersyukur kepada Allah, siswanya bersyukur pada Allah, terus gurunya selalu bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan menurunkan yang namanya keamanan nikmat, keamanan anugerahnya Allah yang diberikan kepada kita. Dan apa saja yang diberikan Allah kepada kita akan diamankan langsung, di backup langsung oleh Allah. Inilah yang dimaksud adalah asyukru ala ni'mah amanun li zawaliha. Asyukru ala ni'mah amanun li zawaliha. Syukur atas nikmatnya Allah itu akan bisa mengamankan kenikmatan. Makanya orang-orang Jawa itu, Pak maaf, ini ada sedikit tradisi. Orang Jawa itu kalau beli motor, beli mobil, itu biasanya selamatan, tetangganya diundang, entah itu doa bersama bentuk manakipan atau sodakoh. Itu biasanya tujuannya apa? Menunjukkan syukurnya pada manusia dan sekaligus syukur pada Allah dengan harapan biar kenikmatannya aman, motornya aman. Kalau punya mobil, punya rumah baru, tetangganya dipanggil, selamatan bersama, doa bersama dengan tujuan supaya apa?
kenikmatan berupa rumah baru ini supaya aman. Inilah implementasi daripada asyukru 'alan ni'mah amanun lizawaliya. Syukur atas nikmatnya Allah itu syukur justru mengamankan kenikmatan itu sendiri. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu guru dan para siswa-siswi yang hadir pada kesempatan siang hari ini, semoga kita pandai bersyukur, sehingga dengan kesyukuran itulah Allah akan menurunkan satu, barokah kenikmatan kita, dua, aman kenikmatan kita, dan semoga ditambahi oleh Allah semua kenikmatan-kenikmatan ini, sehingga akan membawa lembaga yang besar ini, SMA Negeri 1 Gebok Kudus ini menjadi sekolah yang betul-betul barokah gurunya, barokah ilmunya, dan barokah tempatnya. Amin Allahumma amin. Sholawat salam bapak-bapak, ibu guru-guru, mari kita haturkan kepangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad ini adalah syafaatnya seantero dunia akan merindukan syafaat beliau. Maka alhamdulillah kita berbangga dan patut bersyukur kepada Rasulullah dengan membaca doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan sholawat inilah kelak di hari kiamat semoga kita digolongkan umat Nabi Muhammad yang berhak mendapat syafaat yang mulia dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu guru, dan para siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang sangat fundamental, yaitu tentang masalah bagaimana urgensi daripada Ramadan itu sendiri dan sholat itu, puasa itu sendiri. Dalam hadis disebutkan, man farika bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang hatinya merasa senang, maaf baru merasa saja, dan acara ini menurut saya merupakan bentuk cinta kita kedatangan bulan suci Ramadan, maka kita song-song menyambut, bagikan Ramadan ini adalah tamu besar kita. Kemudian keluarga besar SMA Negeri I1 Gebok Kudus ini melakukan kegiatan menyambut bulan suci Ramadan. Rasulullah juga memberi contoh, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Ini bentuk apresiasi Rasulullah terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Barang siapa hatinya merasa senang, saking senangnya orang ini melakukan kegiatan seperti ini, yaitu menyongsong bulan suci Ramadan. Subhanallah, barang siapa yang hatinya senang kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan badannya orang itu masuk atau terjilat oleh api neraka. Diharamkan oleh Allah. Artinya Allah akan menetapkan orang itu ahli surga. Karena apa? Hatinya senang. Kedatangan bulan suci Ramadan tidak susah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, saya masih Engkau beri umur panjang sehingga saya bisa mendapatkan Ramadan, sehingga saya bisa beramal di bulan suci Ramadan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Maka alhamdulillah dalam acara seperti ini semoga kita semua besok akan diharamkan oleh Allah badan-badan kita dari api neraka dan ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang penghuni surga, yaitu sebab kita merasa senang dan merasa berbahagia dengan kedatangannya bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Ini pertama. Kajiannya bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa hanya merasa senang saja? Ini sudah menjadi sebuah penilaian menurut agama. Karena menurut hukum ekonomi bapak-bapak, ibu-ibu guru dan para siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah,
dalam hukum ekonomi al-isti'dad al-intaj biqadril isti'dad, al-intaj ala khasabil isti'dad. Produksi itu tergantung bagaimana persiapannya. Sebuah produksi itu akan ditentukan baik dan tidaknya, sukses dan tidaknya sebuah produksi itu tergantung persiapannya. Ujian ya bagi siswa-siswi misalnya, hasil ujian itu akan ditentukan sejauh mana persiapannya. Kalau persiapan siswa-siswi dalam menyambut akan datangnya ujian kemarin misalnya, itu kok persiapannya matang, belajarnya mantap, maka insya Allah hasilnya ya baik, bahkan lebih baik dari yang tidak belajar atau yang serabutan atau menggantungkan nasibnya kepada Allah. Ya Allah saya minta, tapi tanpa belajar. Maka tadi saya mengatakan menurut hukum ekonomi, produksi itu tergantung persiapan. Al-intaj ala khasabil isti'dad, produksi sesuai dengan persiapannya. Nah, seperti inilah Ramadan. Mari kita di bulan suci Ramadan ini nanti kalau sudah datang, kita persiapkan bagaimana bekalnya kita, bagaimana mental kita, bagaimana cara memanage waktu 24 jam ini supaya kita ini tidak menjadi orang yang Ramadan hanyalah bagikan lintasan peristiwa yang tidak akan kembali. Jangan sampai kita didatangi bulan suci Ramadan, kita mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi kita ini menjadi orang yang tidak terampuni dosanya. Maka orang-orang yang seperti inilah orang yang akan merugi di hari kiamat. Karena apa? Dia kedatangan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak bisa memboyong pengampunan Allah. Maka ini termasuk golongan orang yang merugi. Kedatangan bulan suci Ramadan, maaf, tidak puasa. Kedatangan bulan suci Ramadan, darus tidak maksimal, taraweh tidak mau, malah dibuat maaf hanya melakukan kegiatan yang tidak baik misalnya. Maka bulan suci Ramadan itu datang tidak membawa ampunan oleh Allah, tidak mendapat ampunan oleh Allah, tapi menjadi kegiatan yang biasa esteh. Biasa esteh itu biasa-biasa saja. Maka orang yang seperti inilah yang akan merugi besok di hari kiamat. Maka alhamdulillah di lembaga pendidikan yang besar ini, SMA Negeri 1 Kudus, pengadakan acara seperti adalah untuk sebagai IC Baker. Pengajian ini adalah merupakan IC Baker sebagai bagaimana supaya pemanasan kita, menggeliatkan, menyemangatkan para siswa-siswinya. Jangan anggap biasa bulan suci Ramadan itu. Rasulullah pun memberi selamat datang, ya Allah berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah, dan pertemukanlah kami semua di bulan suci Ramadan. Ini bentuk ekspresi Rasulullah memberi apresiasi tentang Ramadan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu guru dan para siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah, saya yakin dengan acara seperti ini akan membangkitkan semangat atau geliat baru dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan. Jangan sebagai bulan-bulan biasa. Karena bapak-bapak, ibu-ibu guru yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini ada hal yang perlu kita garis bawahi. Agenda Allah, kalau amalnya manusia itu akan dilaporkan oleh Allah di bulan Sya'ban dengan istilah nisfu Sya'ban. Jadi kegiatan dan amal ibadah seorang manusia atau anak manusia seluruh dunia dalam setahun. Jadi ini laporan tahunan, Pak. Malaikat laporan tahunan itu dilaporkan oleh malaikat ke Allah untuk diverifikasi oleh Allah, mana yang amal lillahi ta'ala, mana amal yang karena manusia,
mana amal yang tidak ikhlas, itu nanti verifikasinya ke Allah. Itu di bulan Syaban. Tapi ingat, ini yang penting. Di Ramadan ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Bukan fadilahnya yang saya bakas, tapi sebetulnya Lailatul Qadar itu adalah Allah akan menentukan program seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, akan disetting ulang, akan dibuatkan software baru itu di bulan Ramadan, yaitu tepat di malam Lailatul Qadar. Allah akan membuat bukan aplikasi, software baru, meriset ulang bagaimana nasib hambanya selama satu tahun ke depan ini. Itu akan ditentukan di bulan Ramadan, tepat yaitu di malam Lailatul Qadar. Saking mulianya bulan suci Ramadan, saking mulianya, sehingga satu malam orang itu bisa beribadah. Satu malam, maaf jangan salah paham, malam Lailatul Qadar beribadah itu bukan harus satu malam langsung sampai subuh, bukan begitu. Bisa jamaah maghrib itu sudah ibadah Lailatul Qadar, bisa jamaah salat isya pun sudah Lailatul Qadar, apalagi bisa tasbih di malam Lailatul Qadar, apalagi bisa darus di malam Lailatul Qadar. Saya pernah berbicara dengan teman-teman di Pondok Pesantren Sarang Rembang, apakah mendapatkan Lailatul Qadar itu harus sampai khatamat lail fajr, ibadah terus selama 12 jam pada malam itu? Ternyata hanya sekedar, maaf, jamaah sholat maghrib pun jamaah sholat, karena itu sudah masuk malam. Malam itu kan pergantinya, malam itu pergantinya hari itu kan ketika ada terbenamnya matahari, maka hari sudah berganti menurut Komariah. Jadi Senin misalnya itu berganti Selasa kalau sudah ditandai dengan terbenamnya matahari, dan terbenamnya matahari ini menandai bahwa itu sudah datang malam. Apabila malam ya maghrib atau isya saja kita bisa berjamaah, apalagi kok bisa tarawih, bisa berjamaah sholat saja itu sudah mendapat Lailatul Qadar. Bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Dah, maaf, dari ini perlu kita persiapan yang sangat sungguh-sungguh, karena persiapan ini akan menyambut momentum yang sangat fadilahnya luar biasa. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu guru dan para siswa itu bisa ibadah 1 menit atau 2 menit saja, tapi ngepasi bulan suci Ramadan yang ada Lailatul Qadarnya. Subhanallah, orang itu bagikan ibadah 84 tahun lebih sekian bulan, hanya 1 menit 2 menit saja yang pas nepai malam Ramadan yang ada Lailatul Qadar, maka 1 menit 2 menit atau 3 menit untuk beribadah yang pas ada Lailatul Qadar itu kita bagikan, dicatat Allah menjadi entry point plus, bagikan ibadah 1000 bulan. Ya Allah, wa ma Lailatul Qadri khairum min al-syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu malaikat langit, malaikat bumi apel akbar di malam Lailatul Qadar itu. Tidak ada malaikat yang tidak beribadah, semua malaikat menyaksikan orang yang bisa beribadah di bulan Ramadan, nepai malam Lailatul Qadar itu. Maka sungguh sangat berbahagia dan sungguh sangat beruntung bapak-bapak, ibu-ibu, apabila kita melakukan persiapan seperti ini. Mari kita kesehatannya dicek fisik kalau perlu. Mari kita bagaimana bekal-bekal untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Misalnya minyak gorengnya, Bu, bagaimana minyak goreng di dapur? Sudah siap, ada berapa liter
LPG-nya yang biasanya hanya 2 tambah 1, barangkali nanti kalau habis